Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah istiqomah, dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali untuk sedikit membahas tentang istiqomah yang sangat dinanti-nantikan oleh kita semua. Artinya kita ingin menuju pada makam istiqomah itu. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak untayan yang mengatakan bahwa istiqomah adalah salah satu makam yang sangat sulit untuk dilewati oleh kita, karena kita tahu bahwa istiqomah adalah kemantapan hati seseorang untuk senantiasa melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin juga kita membicarakan betapa Rasulullah SAW begitu beliau agar senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Lalu beliau senantiasa berpikir mendalam, mengevaluasi, bertafakur. Akhirnya beliau menyatakan bahwa sayyabatni surat Hud, membuat rambutku beruban karena memikirkan surah Hud. Artinya beliau sendiri pun merasakan betapa sulitnya bagi kita untuk senantiasa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kita sebagai hamba-hambanya, umatnya yang jauh dari kasih sayang Allah, yang penuh dengan perbuatan durhaka, dosa dan sebagainya, sehingga semakin sulit kita untuk berbuat istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, oleh karena itulah para ulama kita selalu mengajarkan, setiap kali kita ingin melakukan amaliyah atau membuat satu amal, maka supaya amal itu menjadi istiqomah, kita disuruh untuk tidak berhenti mengamalkan satu amaliyah itu. Misalnya ketika kita ingin mengamalkan membaca salawat, maka dianjurkan membaca salawat selama 40 hari, tidak putus-putusnya. Maksudnya, apabila seseorang melakukan amaliyah selama 40 hari lalu tanpa terputus, artinya peluang seseorang itu untuk istiqamah sudah terbuka. Nah, apabila 40 hari ini belum terasa cukup, maka beliau disuruh lagi untuk menambah 40 hari. Dan apabila ini pun belum cukup, dia disuruh untuk menambah 40 hari ke depan. Ini difilosofikan dengan bagaimana seseorang dalam kandungan 40 hari baru menjadi segumpal dari darah, kemudian menggumpal menjadi daging, lalu kemudian menggumpal menjadi seorang bayi. Artinya seseorang yang melakukan amal ibadah lalu dengan kontinu, ya, dia paksa dalam mujahadahnya itu, maka dia akan menjadi segumpal darah, dari sperma menjadi segumpal darah, darah melalui segumpal daging, dan dari daging itu kemudian akan menjadi bayi yang siap dilahirkan. Begitulah orang yang melaksanakan amaliyah lainnya. Untuk itu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, untuk mendapatkan istiqamah ini memang tidaklah mudah. Kita dituntut untuk betul-betul memiliki motivasi yang sangat kuat, kejernihan hati, artinya orang-orang yang dalam keadaan suci dan senantiasa dibimbing oleh seorang guru, dan kita juga selalu memohon kepada Allah untuk diberikan istiqamah sehingga kita dapat melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun, baik ketika kita lapang, apalagi ketika kita dalam keadaan sulit, sempit,
baik kita dalam keadaan sehat maupun kita dalam keadaan sakit, ataupun ketika kita dalam keadaan kaya raya atau kita dalam keadaan miskin. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam surah Al-Hajj ayat 11, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin in asabahu khairun itma'anna bihi in asabathu fitnah inqalaba ala wajhi khasirat dunya dzalika huwal khusranul mubin. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ada sebagian hamba-hambaku, kata Allah, di dalam beribadah kepadaku dia selalu dalam keadaan ragu-ragu. In asabahu khairun itma'anna bihi, tetapi ketika dia diberikan kebaikan, dia diberikan kesehatan, dia diberikan harta kekayaan, dia diberikan pangkat atau jabatan dan sebagainya, itma'anna bihi, hatinya tenang, tumakninah, damai, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, apabila seseorang itu diberikan oleh Allah sakit, diberikan oleh Allah kepakiran, dan diberikan oleh Allah kesulitan, dia berpaling, dia tidak lagi beribadah kepadaku. Inilah orang-orang yang rugi di atas dunia dan di akhirat, dan inilah orang-orang yang mendapatkan kerugian. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Allah menggambarkan ini adalah sebuah fenomena keberagamaan hamba-hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah kemantapan jiwa dan hati kita, sehingga kita tetap istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memacu motivasi, semangat, dan tujuan serta cita-cita yang memang kita inginkan. Kenapa? Karena dunia adalah tempat kita untuk membangun amal ibadah, untuk membangun sawah ladang, dan insya Allah nanti akan kita petik dari sawah ladang kita di akhirat kelak. Mereka-mereka yang istiqamah inilah yang sangat disenangi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal'afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.